Asosiasi burung yang dinaungi dari pemerintah Kementerian Pusat. Semua itu bullshit, belum ada. Tidak ada satupun asosiasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, itu yang saya tahu. Jadi seperti APBN, asosiasi APBN, dia menggunakan kesempatan dan kesempitan sebagai pahlawan. Ya, waktu itu ada demo di seluruh Indonesia dan yang terbesar di Pati, di situ dikuasai ada makhluk-makhluk halus, ya. Mereka memanfaatkan keadaan itu, kepanikan para peternak, ya, karena takut burung dan hartanya mereka diambil oleh pemerintah, hingga akhirnya dibikinlah APBN oleh yang disebut Ebot. Di situ membikin tim hingga ke seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan yang namanya permainan-permainan seperti itu, ya, semua nggak ada yang kekal. Hingga pada saatnya orang itu dititik mentok, merasa dipecundangi, merasa ditipu, merasa dipermainkan, merasa dimanfaatkan, disitulah mereka satu persatu pasti akan hengkang, dan disitulah pasti akan hancur seperti sebelum-sebelumnya, seperti Ronggolawe, seperti yang lainnya. Nah, di sini harus bisa membedakan, ya, asosiasi dan EO. Asosiasi itu dibikin dari beberapa orang yang mempunyai kesamaan tujuan yang sama, ya, punya visi misi yang sama. Itu namanya asosiasi, ya. Tapi kalau sudah dia menggunakan yang namanya kekuasaan, dia pengen menang sendiri di dalamnya, itu namanya perusahaan pribadi, ya. Ada seperti di Abui. Di Abui itu pada dasarnya hanya orang-orang yang pertama yang tersakiti, ya. Mereka datang ke rumah saya di sini. Awalnya dia hanya bermulut manis, memberikan harapan-harapan, walaupun harapan kecil, saya paham itu. Ngajak untuk gabung. Awalnya saya menolak, meminta waktu, tapi setelah saya baca, saya lihat alangkah baiknya saya mencoba. Ternyata betul, asosiasi saya masuk hanya orang 500, tidak lebih dari 1000. Saya pastikan tidak lebih dari 1000. Setelah saya masuk, bahkan sekarang masih banyak yang di situ, lebih dari 2000. Mereka paling tidak melihat, mendengar ocehan Atazen yang karena waktu itu dia memberikan, saya orangnya totalitas. Kalau masuk di salah satu apapun, semua itu asosiasi ataupun di perusahaan ataupun apapun itu di bidang yang saya sukai atau yang saya niati, itu saya totalitas. Dan saya orangnya tidak perhitungan sama sekali. Dan saya siap mengeluarkan dana untuk membesarkan nama itu. Gitu, brother. Nah, di situ terjadilah mulai nampak tujuan-tujuan mereka. Kalau kecil memang lah orang pada keluar 1000, 2000, ibaratnya 100 rupiah, 200 rupiah. Banyak lah, itu udah biasa, ya. Tapi kalau sudah besar, nah ini sengkuni-sengkuni ini yang membuat masalah ini.
Ya, sengkuni itu tahu sendirilah. Sengkuninya Abui itu nggak lebih dari 3, nggak lebih dari 4 itu sengkuninya. Ya 1, 2, 3, 4 gitu aja. Nggak perlu saya sebut namanya. Kalau yang merasa biar langsung datangin saya, gitu aja. Saya tidak mau mengulang masalah lagi, tapi udah cukup lah. Saya di Kicau Mania ini saya membuka-bukaan semuanya. Jadi untuk teman-teman harus bisa membedakan ya, asosiasi dengan EO ya. Asosiasi ini didirikan semua manusia yang diajak gabung. Di sini tidak ada otoriter, apalagi diktator. Seperti pemimpin Abu ini bisanya mengeluarkan, sudah bangga mengeluarkan seseorang, bisa saya sebut Bang Heru. Rasanya gak etis, gak pakai hati. Dimana saat kecil dia dirangkul untuk membesarkan, mencari anggota. Setelah besar ditendangnya. Wis, hebat sekali orang itu. Gak punya otak dan gak punya hati. Seperti perusahaan dia sendiri. Dia sudah lupa akan jati diri karena kedudukannya seakan-akan sudah segalanya. Yaitu saya masuk di situ, saya pelajari, dan saya mundur pun saya sudah tahu. Daripada saya berantem lebih panjang, saya akhirnya malam itu mengundurkan diri dari ketum ya. Perlu kalian tahu sebenarnya apa yang terjadi. Malam itu saya cekcok, ada beberapa, sama Dian Toto, Mas Turi, terus Cikarang itu siapa namanya itu, udah lupa aku namanya, dan ada satu lagi orang, 4 orang lah. Itu. Dan daripada saya lebih dalam lagi, saya mengundurkan diri dan saya keluar. Tapi sebelum saya keluar, saya sudah ngomong, saya mending mundurkan diri dari ketua, dan saya akan pelan-pelan keluar dari grup biar anggota tidak terprovokasi. Tapi pada akhirnya si manusia bangsat itu memprovokasikan pagi-pagi, dan akhirnya mau nggak mau kita harus pecah karena ada kepicik dan licikan 2 orang itu yang nyata, si Mas Turi dan Dian Toto, manusia tua yang tak punya jati diri. Ya, nanti buktikan mulut saya ya. Kalau kalian membuat event, itu hanya semata-mata memanfaatkan para anggota asosiasi. Ya, kalian kalau tidak punya tujuan, kalian harusnya tidak punya ambisi. Tidak ada yang jual ring, tidak ada yang namanya donasi. Ya, asosiasi itu dibentuk dari para anggota tanpa terbebani. Itu. Siapa yang berani membuat anggota itu menjadikan asosiasi? Ya mereka yang harus bertanggung jawab. Itu. Itu brotherku semuanya. Anda perlu tahu brotherku bahwa tidak ada satupun asosiasi dari Dinas Kementerian Pusat. Ya, semua itu EO, APBN, PBI, dan yang lainnya itu EO. Abui belum disebut EO karena dia belum mampu membuat event sendiri, karena modalnya belum ada, brother.
dan saya tahu dalamnya kayak apa. Sebetulnya ingin membuat event atas nama Abui dengan modal sendiri, tapi modalnya belum kuat. Jadi disitulah EO adalah penggerak, ya, penggerak dan yang bertanggung jawab event itu, apapun pagelaran itu. Nah, itu yang namanya EO, ya, brother. Anda harus bisa membedakan antara EO dengan asosiasi. Itu. Semua asosiasi, asu, nah itu semua ya seperti itu. Awalnya baik-baik, tapi begitu ada selang sedikit, udah pada anjing menggonggong kafilah berlaru. Guk 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 guk, semua kayak gitu semua. Itu. Saya bertanggung jawab statement yang saya keluarkan ini. Saya akan share di YouTube saya. Silakan teman-teman yang ingin melihatnya, silakan. Dan saya pikir kalau untuk asosiasi dan EO itu cukup ya. Kalau untuk perlombaan mulai detik ini, mulai 2021 ini, siapapun yang merasa dicurangi, jangan takut, bubarkan itu. Lempar semua itu kursi-kursi, jatuhkan semua itu pedok-pedoknya sekalian, ya. Jadi saat ini tidak ada zamannya kita dikibulin, karena saya tahu sendiri, saya juga membuat event sendiri dengan modal saya sendiri, ya. Di situ saya tahu siapa yang nitip. Sebetulnya pemain-pemain itu sendiri, ya. Kalau dia bukan dari EO, independen, itu dari pemain itu sendiri. Pemain dari sini nelpon sini nelpon panitia. Disitulah terjadi transaksi, ya, bajingan-bajingan itu. Inilah makanya terjadi tidak sucing, terjadi permainan di balik layar. Ya bisa dibilang judi-judi kecil lah di sini jelas ada gitu. Jadi main tembak, main suap di sini. Nih uang 1.000 aku dapat nomor 1 ya. Ini uang 5.000 aku dapat nomor 3 ya. Nah, di situ sudah terbukti mata kepala saya sendiri dan bahkan saya sendiri ditembak. Nomor 1 5 juta ya. Saya bilang harga diri saya tidak ada harganya. Saya bilang gitu, kalau mau datang aja, nggak mau nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Murah nomor 1 saya beli ya 5 juta. Kau siapa? Masih ingat sama saya? Malu sekarang sama saya? Ngapain malu bro? Jangan perut Anda yang gede mecocong kayak gitu. Udah hebat kah? Gitu brotherku. Jadi sederhana aja ya. Sekarang ada permainan kotor, sikat. Jangan mau dipermainkan, jangan mau dibodohin bro. Jangan mau dibodohin bro, ya bro ya. Ingat itu bro. Kalau mau main harus sucing. Kalau ada permainan hajar, kompakin bareng. Jangan mau rugi sendirilah. Enak aja mereka yang untung. Biar kita harus tegas, biar ada permainan sucing, permainan jujur di situ ya. Sekarang kalau permainan itu nggak ada yang jujur, waduh, memang betul kata ya bahwa Kicomania itu 90% permainannya kotor. Bahkan dari peternaknya pun dan bakulnya pun, penjual di dunia bisnis burung pun, semuanya kejujuran itu hanya 10%, belum tentu ada. Oke, brotherku semuanya, itu statement dari saya Atazen. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau wani-wani nek wedi yo wis sabar. Tapi nek wani ora usah wedi, sikat terjang. Jadi kemungkaran, kebohongan hajar.
Udah nggak zamannya sekarang 2021, panas, udah mau akhir zaman. Wani sikat. Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo, salam KZRBF dan bawang kota Zen. Assalamualaikum.